Ya, kita nggak terasa ya udah di segmen 6 ya. Tapi tadi waktu off air kok Pak Agung terus yang ditanya ya. Kayaknya emang perlu gitu. Saya senang. Nah, tadi melanjutkan tadi pertanyaannya. Jadi ternyata bahwa kita mau menetapkan di hilir, tetapi di hulunya juga problem ya. Selama ini kalau kita lihat misalnya Pak, bibit, pupuk, karena subsidi juga selalu salah sasaran. Nah ini kita nih serba salah. Mau ngasih ini petani, tapi juga ada penyimpangan-penyimpangan gitu. Nah ini gimana Pak mengurangi penyimpangan itu? Begini Pak? Ibu, jadi sekali lagi saya sampaikan ya, yang namanya kita tidak boleh mengatakan bahwa selain masih terjadi penyimpangan, terus meningkat penyimpangan, enggak demikian. Banyak upaya-upaya yang kita lakukan. Kita kan ada 6 tepat itu ya yang kita pakai. Kemudian regulasi juga kita perbaiki. Ini upaya-upaya ini kan termasuk pengawasan. Betul. Sekarang misalnya untuk peredaran pupuk misalnya, kita juga melakukan pengawasan sampai ke masyarakat. Jadi sampai ada babinsa yang jagain sawah ya Pak? Nah bukan begitu, karena begini, karena Ibu begini, kita juga sekarang ya untuk peredaran pupuk ya. Peredaran pengawasan pupuk itu memang tugas penegak hukum. Mana bisa penyuluh melakukan hal itu, gitu kan? Nah kita kan menetapkan bagaimana kuotanya dan sebagainya. Tapi ya pengawasan ini kan pasti dilakukan oleh semua pihak. Ini yang namanya kita bekerja sama. Gampang ya, ya. Nah, ya nih Pak Alamsyah, kalau apa dikatakan Pak Agung ini kan susahnya gini loh, perilaku moral hazard itu ya terjadi ketika ngawasinnya tuh meleng sedikit. Nah kalau ngawasin terus kan sampai babinsa turun tangan tuh kan, maksud saya susah juga. Betul. Ingat nggak? Zaman saya kuliah. Ibu masih ingat namanya patung polisi? Ada kan patung polisi? Masih ingat Pak? Bagaimana masyarakat kita pada saat itu ditakuti dengan patung polisi? Terus ada polisi tidur supaya menjaga kecepatan. Nah, ini kan salah satu hal seperti ini. Artinya begini loh Pak. Itu kan yang dulu kita lakukan. Tapi masih terjadi ya. Tapi jangan kita tiru dong. Bukan gitu. Bukan saya tidak meniru. Bukan. Saya menggambarkan begini Pak Alamsyah. Saya menggambarkan bagaimana penegakan hukum pengawasannya harus kita lakukan. Kan gitu. Saya lagi-lagi gradually kita kurangi. Saya gimana Pak Alamsyah? Saya nggak akan pernah percaya bisa kita akan butuh polisi sekian banyak, kita akan polusi sama dengan malah polusi yang ada ya Pak. Akhirnya beban kasihan juga polisi kita ada terpaksa digaji kecil-kecil menurut saya. Lagi-lagi bukan hanya itu Pak, biaya pengamanannya lebih mahal daripada biaya petaninya. Ini masalah lagi itu yang Pak. saya lihat. Kemudian biaya transaksi, istilah orang kerennya di akademis itu jadi sangat besar. Kenapa? Karena kelembagaan sosial ekonomi nggak dibenahi. Pertama, coba lihat undang-undang koperasi kita. Saya mau ngomong value ini jadi agak abstrak ya, kasihan juga pemirsa kita. Pertama, koperasi. Pertama sudah stigmanya minta ampun rusak di masa Orde Baru. Saya bukan jelek-jelekin Orde Baru, faktanya memang begitu. Ketua Karang Taruna bisa jadi pengurus koperasi. Yang terjadi dia bertani-petani, bukan. Jadi yang untung mengurus dulu gitu. Iya, itu yang terjadi. Sementara undang-undang koperasinya nggak pernah kita benahi. Sudah tahun 85 sampai sekarang nggak kita benahi. Sekarang koperasi mana dana bergulir aja Pak. Makanya, jadi saya lihat. Sukanya malah ke Bu Dewi itu. Kalau kita dudukan, kita bandingkan koperasi di beberapa negara itu dengan kita, sekejap kita bisa lihat beda value-nya. Satu ya. Kalau di tempat lain itu misalnya contoh petani ya Pak Agung ya. Kalau kita jalan-jalan ke Vietnam kita bisa lihat. Orang itu harus punya maksimum tanah, bukan minimum tanah. Maksimum tanah. Supaya mencapai economic of scale tadi ya. Terus kemudian kalau lebih dari itu dia harus jadi mitra supaya dia nggak jadi predator di internal. Kemudian yang kedua 70% hari kerjanya harus memegang alat produksi itu. Bayangkan sekarang ketua-ketua kelompok tani, ketua apa adalah orang yang lebih senang ikut training di dinas-dinas. Petani bedasi. Saya bilang tadi mereka bertani-petani bukan kemudian bertani gitu ya. Karena 70% hari kerjanya sibuk dengan kegiatan organisasi. Jadi perlu diperbaiki kelembagaan ekonomi kita ya. Kalau itu nggak dibenahi, menurut saya semua biaya pengawasan jadi besar. Menteri ikut pusing karena programnya selalu disimpangkan. Petani nggak naik-naik Pak upah realnya. Nggak naik, petani nggak punya bergen yang bagus. Juga. Iya, kita mau menambah area lahan, Pak Agung udah bikin cetak sawah segala macam, petani udah kasih sertifikat lagi. Dicetak habis. Berikut giliran dia harus menanam, jauh. Betul. Terima kasih. Jadi mungkin perlu dilihat sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya. Nah, Bu Diana gimana nih pengalamannya sebagai melihat peternak
kita ya masih skalanya kecil-kecil ya. Sebenarnya dia apakah memang untuk kebutuhan hidup itu sudah cukup? Apakah memang ini hanya sekedar ya daripada nggak ada kerjaan jadi peternak gitu? Gimana Bu Diana? Anggota ibu lah rata-rata. Iya, kalau di kita ini ada 3 ya Bu ya. Itu ada feedlotter, ada juga peternak, ada juga yang memang dagingnya Bu, bisnis dagingnya. Nah itu yang klaster-klaster yang semua menyebutnya adalah ini bisnis daging sapi. Padahal di situ ada perbedaan. Yang satu ngolah aja gitu yang ya. Yang satu ngolah aja, yang satu peternaknya betul, yang satu yang satunya menggemukkan. Yang paling kaya yang mana Bu dari 3 kelompok itu? Kaya. Peternaknya pasti paling nggak kaya. Seperti Pak Agung kan sudah pernah ke daerah-daerah, tahu persis. Nah itu tadi Bu, 3-tiganya kaya Bu. Kaya gitu ya, benar. Kayaknya peternak belum deh Bu. Oke, nanti di segmen terakhir tentunya kita selain mendiskusikan juga harus kasih masukan dong ya, pemerintah atau masyarakat sekalipun juga harus kasih masukan, tapi kita harus break lagi. Pemirsa tetaplah di Economic Lounge with IC, jangan lewatkan di segmen terakhir, kami masih bersama Anda.